ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kita diberikan nikmat iman, kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat waktu. Yang itu semua merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita semuanya dituntut untuk mensyukurinya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman, yang semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita semua yang hadir di sini pasti meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita semua. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Sebagaimana Allah menciptakan kita, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang membuat aturan-aturan, yang membuat sunnah yang dikenal dengan istilah sunnatullah, yaitu aturan-aturan Allah yang Allah berlakukan kepada setiap makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sunnatullah yang ada pada makhluknya senantiasa sama dari zaman ke zaman. Tidak ada perbedaan antara sunnatullah yang ada pada kita sekarang dengan pada umat-umat terdahulu. Allah Ta'ala berfirman, "Falan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila." Kau tidak akan mendapati ada perubahan pada sunnatullah, dan kau tidak akan mendapati ada penyimpangan pada sunnatullah. Di antara sunnatullah yang Allah berlakukan kepada makhluk-makhluknya adalah yang dikenal dengan istilah sunnah at-tadafu dan sunnah at-tawafu. Seorang manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala cenderung kepada orang-orang yang memiliki kemiripan dan kesamaan dengan dia. Kita sebagai manusia akan merasa cocok, akan merasa nyaman bersama orang-orang yang memiliki karakter yang sama dengan kita, meskipun tidak secara sempurna. Sebagaimana kita melihat teman-teman kita, orang-orang yang dekat dengan kita adalah orang-orang yang mirip dengan kita. Maka ini Allah jadikan muslim pasti akan cocok dengan muslim yang lain. Ahlus sunnah pasti akan cocok dengan ahlus sunnah yang lain. Orang-orang kafir pasti akan cocok bersama orang-orang kafir. Ahli maksiat pasti akan cocok dengan ahli maksiat. Nabi SAW bersabda, al-arwah junudun mujannadah, faman ikhtalafa minha talaf, wa man ikhtalafa minha ikhtalaf. Kata Allah, kata Nabi SAW, ruh-ruh manusia itu seperti tentara yang berbaris-baris. Apabila dia dalam satu barisan, maka dia akan cocok satu dengan yang lainnya. Tapi apabila dia beda barisannya, maka akan mental, tidak akan cocok satu dengan yang lain. Demikian Allah jadikan seorang muslim tidak akan cocok dengan kafir. Orang soleh tidak akan cocok berkawan dengan ahli maksiat. Demikian juga ahli sunnah tidak akan cocok berkawan dengan ahli bidah. Kita berikan beberapa contoh dari ayat-ayat Al-Quran betapa kita
adalah orang-orang yang senantiasa bersama, berkumpul dengan orang-orang yang memiliki karakteristik yang mirip dengan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam surah An-Nur, Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang jelek itu cocoknya dengan lelaki-lelaki yang jelek. Sebagaimana wanita-wanita yang baik itu akan cocok dengan laki-laki yang baik. Bahkan lebih tegas lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Seorang pezina tidak akan menikah kecuali dengan yang sama-sama pezina. Wanita pezina tidak akan dinikahi kecuali dengan lelaki pezina juga. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sunnatullah, manusia akan cenderung cocok dengan orang-orang yang semisal dengannya. Kalau kita memahami konsep yang satu ini, maka tentu kita akan memahami konsep dalam berumah tangga. Di mana tatkala kita menikahi seorang wanita, kita cocok dengan seorang wanita yang itu menjadi istri kita, maka ketahuilah, istri kita adalah cerminan dari diri kita. Apabila kita dapati istri kita memiliki kekurangan-kekurangan, maka itu sejatinya juga sama seperti kita juga memiliki kekurangan-kekurangan. Kalau kita mendapati istri kita berbuat keburukan, maka demikian juga kita sebagai suami juga memiliki keburukan-keburukan. Maka cara yang tepat untuk kita memperbaiki istri kita adalah dengan kita memperbaiki diri kita sendiri. Lihat bagaimana Nabi SAW. Beliau memiliki istri-istri yang cocok karakteristiknya dengan beliau, yaitu sama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau memiliki sahabat-sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum. Mereka semua adalah orang-orang yang 11-12 dengan Rasulullah SAW dari sisi keimanan dan ketakwaan, meskipun tidak serupa dengan Nabi SAW secara total. Namun ada sisi kemiripan antara Nabi dengan para sahabatnya, antara Nabi dengan istri-istrinya. Maka dari sini kita tahu orang-orang yang mengkafirkan para sahabat Nabi SAW, orang-orang yang mencela, mencaci maki para sahabat Nabi SAW, mereka sejatinya ingin untuk mencela Nabi Muhammad SAW. Hatta yuqal, "Lau kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam salihan, lakana ashabuhu salihin." Seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang soleh, maka pasti sahabatnya juga orang-orang soleh. Tapi lihat Abu Bakar As-Siddiq, katanya dia adalah seorang pengkhianat. Lihat Umar ibn Khattab, katanya dia adalah seorang yang kafir. Maka demikian juga kalau sahabat-sahabat Nabi kafir, berarti Nabi 11-12 dengan mereka, waliyadzubillah. Karenanya para ulama mengatakan innahum aradu ta'na Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqdiru fata'anu ashabahu. Sesungguhnya mereka yang mencaci maki para sahabat, mereka ingin mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak kesampaian. Maka yang menjadi sasarannya adalah mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkena imbasnya. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, apabila kita ingin mengukur kadar kualitas ketakwaan kita, keimanan kita, maka hendaklah kita melihat kawan-kawan kita. Siapa orang-orang yang berteman dengan kita? Siapa istri kita? Siapa pasangan kita? Seandainya teman-teman kita adalah orang-orang yang soleh, maka itu tanda ketika kita cocok bersama mereka, berarti kita juga tergolong orang-orang yang soleh. Namun waliyadzubillah, kalau ternyata teman kita adalah seorang yang kufur kepada Allah, seorang yang bermaksiat kepada Allah, dan kita merasa cocok bersama dengan dia, tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada padanya, berarti kita pun kualitasnya 11-12 dengan dia. Allah menyebutkan tentang ketidakcocokan antara suami istri yang tidak memiliki keselarasan. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Allah memberikan permisalan bagi orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kita lihat, Nabi Nuh alaihi salam dan Nabi Lut alaihi salam adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka memiliki istri yang kufur, istri yang tidak beriman kepada Allah, apakah mereka langgeng rumah tangganya? Apakah mereka tetap bersama sampai di akhirat kelak? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan istrinya Nabi Nuh, dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan adab kepada istrinya Nabi Lut alaihi salam. Mental dengan sendirinya ketika tidak ada keselarasan dan kecocokan. Allah juga mengatakan, wa daraballahu lil ladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah memberikan permisalan bagi orang-orang yang beriman, istrinya Fir'aun. Lihat bagaimana rumah tangga Fir'aun. Apakah langgeng? Tidak. Mereka mental satu dengan yang lain. Fir'aun Allah tenggelamkan di laut, sedangkan istrinya diselamatkan, tidak ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya tidak akan bertemu di akhirat kelak. Maka ini merupakan renungan bagi kita untuk mengetahui kadar kualitas keimanan kita dengan kita melihat sunnatullah at-tatabu, keselarasan dengan siapa pasangan kita dan dengan siapa istri-istri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kepada istri dan anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari qurana usuh, teman-teman yang buruk, dan semoga Allah kelompokkan kita, Allah golongkan kita bersama orang-orang yang soleh, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabatnya. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.